Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Ananda sekalian. Hari ini Pak Guru kembali lanjutkan pembelajaran kita, tema 3, subtema 3, pelajaran 3 dan pelajaran 4. Nah, sebelumnya Pak Guru mohon maaf karena lambat mengirimkan pembelajaran, berhubung dari pagi tadi Pak Guru mempersiapkan teman-temannya yang mengikuti asesmen, baik bimbingan maupun persiapan untuk melakukan simulasi. Nah, untuk itu Pak Guru kembali melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Ananda juga boleh ya membuka buku temanya, lanjutan dari pembelajarannya. Nah, Pak Guru hari ini merangkum pembelajaran 3 dan 4 sehingga Ananda sekalian di rumah dapat mengerti dan paham tentang materi pembelajaran ini. Baik, untuk pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS, yaitu pembangunan sosial budaya di Indonesia. Anak-anakku sekalian, tentu ini kan sering kita dengar tentang pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, contoh dukungan terhadap pembangunan sosial apa kira-kira? Salah satunya adalah membeli produk dalam negeri. Itu salah satu contoh dukungan kita, dukungan anak-anakku sekalian terhadap pembangunan sosial di Indonesia. Nah, caranya salah satu adalah membeli produk dalam negeri. Nah, untuk pelajaran 3 muatan PKN-nya yaitu keragaman di Indonesia. Keragaman Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan sesuai semboyan. Pernah dengar mungkin anak-anakku, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini tetap harus bersatu, nah, dari Sabang sampai Merauke, apapun suku kita ya, bagaimanapun ras kita, bagaimanapun budaya kita, untuk menjaga keutuhan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, selanjutnya keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi kan tentu ada yang berbeda-beda. Misalnya dalam organisasi, tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, itu ya keragaman di Indonesia. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, pelajaran 3 itu hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan. Ini lanjutannya, nah ya, untuk pembelajaran 1, 2 kita sudah lakukan. Nah, ini adalah lanjutannya saja. Ini adalah salah satu contoh iklan ya, yaitu unsur-unsur sebuah iklan terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Nah, ini salah satu contoh ya. Apa judulnya ini? Ya, susu sehat. Nah, subjudulnya susu murni tanpa pengawet. Nah, ini salah satu jenis iklan ya. Apa bahasa yang terkandung di dalam iklan ini? Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Ini salah satu contoh sederhana dari iklan. Nah, yang diperlukan dalam iklan anakku sekalian adalah ya, khususnya iklan media elektronik, unsur-unsur iklan. Nah, yang kedua, naskah. Kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Nah, itu biasanya ada iklan di televisi ya, media elektronik itu yang berkaitan dengan yang lagi ngetren itu, sehingga penyampaian dalam iklan cepat
untuk mengerti oleh masyarakat. Terus yang kedua itu sketsa gambar. Nah, berdasarkan naskah yang kita buat, tentu kita buat sketsa gambar. Selanjutnya mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Nah, ini juga ya, pemeran di dalam. Biasanya iklan ya ada 2, 3, bahkan biasa ratusan pemerannya di dalam. Sehingga pemerannya biasa ini adalah orang-orang yang public figure ya, artis biasanya ya. Sehingga jangan heran biasanya iklan media elektronik itu biasa yang bawakan adalah artis atau atlet, orang-orang ya, public figure, orang yang terkenal. Nah, untuk pelajaran 4 itu keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Lanjutannya muatan IPS di pelajaran 3 tadi. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragamannya ya yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Nah, contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia ya. Pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Nah, yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Ini adalah manfaat keragaman sosial budaya. Jadi anakku sekalian ya, tentu ini sebenarnya ya lanjutan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita laksanakan ya. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, termasuk subtema 2 juga. Nah, untuk pelajaran 4, muatan bahasa Indonesianya adalah membuat rancangan iklan. Nah, ini adalah rancangan iklan. Iklan yang menarik akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Jadi kalau semakin bagus iklannya, biasa orang semakin tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Nah, untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Saya kira anak-anakku sekalian demikian rangkuman materi untuk hari ini. Anak-anakku sekalian juga bisa mempelajari di buku tema 3, subtema 3, pelajaran 3 dan 4. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.